Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas lagi buku The Snowball Warren Buffett, yaitu buku biografi Warren Buffett yang diprakarsai, didukung, dan memang secara resmi dari Warren Buffett sendiri. Jadi buku ini adalah buku biografi Warren Buffett paling lengkap dan paling komprehensif, mulai Warren Buffett kecil sampai Warren Buffett di umur 80-an. Nah, sekarang kita sampai ke bab 21, yaitu posisi bermain saham, dan di part kedua. Di part pertama kemarin kita membahas Warren Buffett itu berinvestasi di perusahaan coklat. Kalau yang Benjamin Graham itu melakukan arbitrase ke sahamnya, kalau Warren Buffett itu malah beli sahamnya. Jadi yang terjadi adalah Jay Pritzker itu dia buyback saham memakai coklat yang saat itu lagi mahal. Karena buyback berarti sahamnya jadi sedikit dan nilai per sahamnya jadi banyak. Nah, makanya Warren Buffett membeli sahamnya, bukan melakukan arbitrage seperti Graham Newman. Pelajaran Warren Buffett yang didapatkan Warren Buffett dari kasus ini atau dari Jay Pritzker adalah kalau orang-orang pintar itu akan membuat perjanjian yang di masa depan akan lebih menguntungkan. Jadi Jay Pritzker saat itu berumur 32 tahun dan Warren Buffett berumur 25 tahun. Itu Jay Pritzker membuat langkah yang membuat dia jadi jauh lebih kaya dengan cara buyback saham memakai coklat yang ada di perusahaannya. Perusahaan habis dibelinya. Karena itu terus Warren Buffett membeli saham perusahaan itu, kemudian untung $13.000 Warren Buffett dari transaksi ini. Nah, bisa kita bayangkan berapa keuntungan yang diperoleh oleh Jay Pritzker. Nah, di umur 25 tahun itu Warren Buffett sudah punya kekayaan mendekati $100.000. Dan $100.000 di saat itu kalau sekarang kita tinggal kali 40. Atau berarti di umur sekitar 25 tahun Warren Buffett itu di sekarang itu punya sekitar $4 juta. Atau berarti kalau dirupiahkan sekitar 60 miliar. Nah, cara kerja Warren Buffett itu berbeda dengan Benjamin Graham. Kalau Warren Buffett itu lebih seperti detektif. Jadi datang, melihat. Jadi kalau mungkin Anda sudah membaca bukunya Peter Lynch. Jadi Warren Buffett itu modelnya sama atau serupa dengan Peter Lynch. Peter Lynch ini datang ke mall, terus lihat toko-toko yang laris apa, terus dia beli sahamnya. Dia datang ke pabrik, lihat barang-barang, terus beli sahamnya. Dia datang ke tambang, lihat tambangnya seperti apa, terus beli sahamnya. Jadi seperti itu. Nah, Warren Buffett sama seperti itu. Jadi Warren Buffett lebih mirip dengan Peter Lynch daripada mirip dengan Benjamin Graham. Jadi Warren Buffett itu melakukan riset sendiri, dari jalan kemana-mana, terus dia ketemu sama manajemen, dan dia berusaha untuk mempengaruhi manajemen agar manut atau agar nurut apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, tentu saja dengan cara yang ramah. Warren Buffett itu melakukan riset tentang suatu perusahaannya itu pertama bermodalkan Moody's Manual. Jadi Moody's Manual seperti sudah kita jelaskan itu buku berisi laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Nah, di buku itu semua perusahaan itu ada laporan keuangannya dan berdasarkan jenisnya. Contoh, Moody's Manual Transportasi, maka isinya perusahaan kereta api, bis, dan lain-lain.
Nah, Warren Buffett menggunakan Moody's ini. Jadi Moody's ini per buku itu sekitar 10.000 halaman, dan Warren Buffett itu membaca dari awal sampai akhir. Jadi etos kerjanya keren sekali. Nah, setelah menemukan di Moody's manual itu yang paling murah, maka Warren Buffett itu terus datang ke perusahaannya, terus melihat-lihat kantornya, pabriknya, nemui manajemennya. Nah, selain Moody's manual, kalau Warren Buffett butuh data, maka Warren Buffett akan datang ke kantor Moody's, kantor S&P, Standard & Poor's, dan kantor SEC. Kalau di Indonesia OJK-nya. Jadi tentang mengambil laporan-laporan tentang perusahaan-perusahaan yang bisa dibeli. Dan dari buku ini itu Warren Buffett menceritakan kalau tidak ada orang lain yang seperti Warren Buffett, yang serajin Warren Buffett. Karena itu Warren Buffett jadi kaya. Warren Buffett selain tadi mengambil data dari Moody's manual, terus datang ke kantornya Moody's, Standard & Poor's, SEC, itu juga membaca Pink Sheet. Jadi Pink Sheet ini laporan mingguan yang tentu saja dicetak di kertas pink tentang perusahaan-perusahaan yang kecil. Jadi di Amerika itu ada beberapa tingkatan, ada yang bursa utama, terus di luar bursa utama gitu. Nah, Warren Buffett ini membaca Pink Sheet ini untuk membeli perusahaan-perusahaan yang berada di luar bursa utama. Jadi perusahaan-perusahaan yang masih kecil. Nah, dari situ kemudian selain baca Pink Sheet, Warren Buffett juga baca buku National Quotation. Jadi buku ini tentang perusahaan-perusahaan yang super kecil, jadi yang jauh lebih kecil daripada yang Pink Sheet, yang tidak ada di Pink Sheet. Jadi Warren Buffett membaca buku dari yang paling kecil, perusahaan-perusahaan paling kecil, sampai yang sedang dan besar. Dan semuanya itu Warren Buffett lihat secara rutin untuk tahu apakah ada yang murah daripada harga sahamnya. Nah, ketika Warren Buffett menemukan ada satu atau dua saham yang murahnya kebangetan, maka Warren Buffett menanam atau berinvestasi 10.000 sampai 15.000 dolar per perusahaan. Dalam pencariannya, Warren Buffett itu nemu perusahaan namanya Union Street Railways. Jadi kalau namanya Railways berarti perusahaan kereta api, tapi perusahaan ini berubah jadi perusahaan bis dan punya sekitar 116 bis. Nah, ternyata selain punya armada bis dan wahana bermain, ternyata perusahaan ini tuh punya uang tunai yang sangat banyak. Uang tunainya yang ada di bank, baik itu tersimpan di obligasi negara, treasury bills, dan lain-lain, itu bernilai 60 dolar per saham. Sedangkan sahamnya sendiri itu 30 dolar per saham. Bayangkan, kita membeli saham, kita dapat saham 1 juta, kita dapat langsung uang 2 juta. Kayak enak sekali. Nah, kayak gitu. Warren Buffett itu melihat laporan-laporan keuangan adalah menemukan kalau ada perusahaan-perusahaan yang murahnya kebangetan kayak gini. Bahkan setiap masukkan 1 koin dapat 2 koin. Masukkan 1 koin dapat 2 koin. Warren Buffett kemudian mengunjungi perusahaan ini, terus menemui direkturnya, terus memikat hati direkturnya dengan kecerdasan, dengan kecerdikan dan pengetahuan bisnisnya yang luas. Kemudian dengan ramah, Warren Buffett itu berusaha untuk mempengaruhi agar perusahaan itu membagikan dividen. Dan ternyata di rootnya, yaitu McDuff, itu memberi tahu ke Warren Buffett kalau perusahaan OSR ini akan mengeluarkan dividen sebesar 50 dolar per saham. Nah, di saat ini itu harga sahamnya masih sekitar 35 sampai 40 dolar per saham.
Jadi masukkan 1 juta dapat 1,5 juta, langsung dapat 1,5 juta. Jadi murah sekali. Dan itu setelah dapat dividen masih dapat perusahaannya yang berdiri dan punya aset. Hal-hal seperti ini itu tidak bisa ditemukan kalau kita mempelajari Benjamin Graham. Benjamin Graham sebagai gurunya Warren Buffett itu merasa kalau menemui manajemen itu tidak adil. Tidak adil kepada siapa? Kepada investor lain yang kecil. Nah, menurut Benjamin Graham itu biar adil, maka saya atau Benjamin Graham itu hanya mau membaca laporan keuangan dan tidak mau ketemu sama manajemen. Dan menurut Graham, manajemen itu dan investor harusnya itu berseberangan. Karena investor itu yang jadi bosnya dari manajemen. Tapi Warren Buffett tidak seperti itu. Jadi Warren Buffett ini berguru sama Graham tapi tidak nyontek semuanya. Jadi hanya yang baik-baik saja diambil dari Graham. Yang buruk-buruknya dia tidak contoh. Jadi seperti itu bab ke-21 part kedua. Bila ada pertanyaan terkait materi ini silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.